Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses mengalahkan Burnley dengan skor tipis 1-0 dalam partai tunda Premier League 2020-2021 yang dihelat di Turf Moor Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Paul Pogba menjadi pahlawan kemenangan United lewat gol yang ia ciptakan pada pertengahan paruh kedua. Berkat hasil ini, Manchester United yang kini memiliki poin 36 sukses menggeser Liverpool dari singgasana klasemen, sedangkan Burnley masih terpuruk di peringkat 16 dengan poin 16. Undian putaran keempat dan kelima Piala FA 2020-2021 baru saja selesai dilakukan. Menariknya, undian ini menghasilkan satu duel akbar Manchester United versus Liverpool. Proses undian putaran keempat dan kelima Piala FA ini dilakukan oleh ex-striker Liverpool dan tim nasional Inggris Peter Crouch pada Selasa 12 Januari 2021. Rencananya partai-partai dari putaran keempat ini akan digelar pada akhir pekan sekitar 23 Januari 2021 mendatang. Sedangkan putaran kelima bakal dihelat pada 10 Februari 2021 mendatang. Dari hasil undian ini, artinya Manchester United dan Liverpool akan bentrok dua kali dalam selang waktu hanya satu pekan. Mengingat pada 17 Januari 2020 mendatang keduanya bersua di pentas Premier League. Sementara itu, tim-tim besar Inggris lainnya menemui lawan yang relatif berada satu level di bawah mereka. Salah satunya adalah juara bertahan Arsenal, yang akan berhadapan dengan pemenang laga Southampton versus Shrewsbury. Manchester City bakal bertandang ke markas Cheltenham, sedangkan Chelsea akan menjamu Luton Town. Dan Tottenham Hotspur melawat ke kandang Wycombe Wanderers. Berikut hasil undian putaran keempat Piala FA dan hasil undian putaran kelima Piala FA. Manchester United nampaknya sudah menemukan pengganti Paul Pogba. Setan Merah dilaporkan akan merekrut gelandang milik Brest Romain Faivre. Sosok Faivre sendiri memang tengah naik daun di Prancis saat ini. Gelandang berusia 22 tahun itu baru bergabung dengan Stade Bred 29 di musim panas kemarin. Ia bergabung dari tim Moda AS Monaco. Namun, ia langsung tampil moncer di mana ia membuat total 4 gol dan 3 assist. Ia juga dikenal sebagai salah satu eksekutor bola-bola mati yang berbahaya. Menurut laporan tersebut, Manchester United cukup serius ingin mendatangkan Faivre. Tim pemandu bakat Setan Merah dilaporkan mulai mengamati sang gelandang. Mereka juga secara berkala memberikan update kepada Solskjaer mengenai performa sang pemuda. Di akhir musim nanti, MU akan memutuskan apakah mereka akan merekrut Faivre atau tidak. MU sendiri tidak sendirian dalam menginginkan Faivre. Sang gelandang juga dilaporkan menarik minat sejumlah raksasa Eropa, salah satunya adalah Paris Saint-Germain. Tidak ada yang bisa membantah pentingnya peran Bruno Fernandes untuk Manchester United. Sejak kedatangannya pada Januari 2019 lalu, ex-Sporting Lisbon ini menjelma jadi pemain terbaik dalam skuad original Solskjaer. Betapa tidak, hampir selalu ada nama Bruno Fernandes di balik kemenangan MU. Entah dengan gol atau assist, Bruno selalu berkontribusi membantu tim. Alhasil permainan MU terlihat lebih buruk ketika Bruno terpaksa absen. Mencuat dugaan bahwa MU yang sekarang sudah terlalu bergantung pada Bruno saja alias one man team. Tentu kondisi ini jadi kekurangan untuk tim sebesar MU. Ole Gunnar Solskjaer harus segera melakukan sesuatu. Situasi sulit MU ini pun dianalisis oleh Paul Parker. Rumit, MU main buruk ketika Bruno dicadangkan. Tapi terlalu bergantung pada Bruno pun tidak baik. Dan ketika Bruno berhasil dikunci lawan, MU niscaya kesulitan.
Parker mencoba membandingkan peran Bruno Fernandes sekarang dengan legenda MU, Eric Cantona. Pada masanya Cantona merupakan pemain terbaik dan paling menonjol, tapi MU tidak tampak bergantung pada satu pemain. Oleh sebab itu, Parker mencoba memberikan sepotong saran untuk Solskjaer. MU membutuhkan pemain yang bisa menyamai level Bruno Fernandes di lapangan, meringankan bebannya barang sedikit. Gol dapat mengonfirmasi bek Manchester United Timothy Fosu-Mensah diambang bergabung ke Bayer Leverkusen dalam sebuah kesepakatan transfer senilai 1,5 juta euro. Pemain berusia 23 tahun tersebut telah dibukakan pintu keluar oleh klub setelah jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah komando Ole Gunnar Solskjaer. Leverkusen menjadi tim yang paling dijagokan untuk mendapatkan jasa Fosu-Mensah, sementara dari Belanda Ajax Amsterdam siap menampung. Bek kanan yang juga bisa beroperasi sebagai bek tengah tersebut digait United dari Ajax Amsterdam pada 2014. Dia dikabarkan ingin kembali ke Belanda, namun transfer ke Leverkusen lebih memungkinkan. Fosu-Mensah diberi kesempatan melakukan debut bersama tim utama United oleh Louis van Gaal pada 2016, namun setelah dipinjamkan ke Crystal Palace dan Fulham. Dia telah kesulitan menembus skuad utama si Setan Merah. Pada pekan lalu Solskjaer memperbolehkannya pergi meninggalkan klub. United sendiri tidak melakukan banyak pergerakan di bursa transfer seiring dengan niat klub mendatangkan pemain muda untuk program jangka panjang. Sergio Romero dan Marcos Rojo mungkin bakal mengikuti jejak Fosu-Mensah berpisah dengan tim. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengesampingkan peluang timnya membeli pemain baru di bursa transfer Januari 2021. Solskjaer tak akan mencari Bruno Fernandes lain pada tahun ini. Kembali ke Januari 2020, United membeli Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon. Transfer pemain 26 tahun memberikan dampak besar bagi United. Fernandes ibarat puzzle yang sudah lama dicari oleh Gunnar Solskjaer. Dan Solskjaer mengindikasikan bahwa Fernandes adalah puzzle terakhir yang dicari. Solskjaer tak berniat untuk mencari Fernandes lainnya pada bursa transfer Januari 2021 ini. Solskjaer yakin skuad yang ada kompetitif untuk merebut gelar juara. Solskjaer sejauh ini mendapatkan satu tenaga baru pada diri Amad Diallo. Transfernya sudah tuntas di awal musim, tetapi baru bisa bergabung pada Januari ini. Lantas, apakah tidak ada lagi pemain baru setelah Amad Diallo mendatang? Sempat muncul isu bahwa Manchester United bakal mencoba menawarkan Donny van de Beek pada klub baru di bursa transfer Januari 2021 ini. Isu tersebut keliru. Van de Beek dikabarkan sangat nyaman di Manchester. Menurut media Belanda, Het Parool, Via Express, Van de Beek sama sekali tidak terusik dengan situasinya yang sekarang. Dia memutuskan bertahan di MU, belum ada niat pergi. Kabarnya dia sudah cukup bahagia dengan kondisinya di MU sekarang. Dia pun belum menyerah, siap berjuang bersaing merebut tempat di tim inti. Van de Beek awalnya setuju hengkang ke MU karena yakin akan mendapatkan banyak kesempatan bermain. Sayangnya hal ini belum terwujud sampai sekarang. Baru-baru ini dia tampil apik di laga FA Cup kontra Watford. Solskjaer pun memujinya. Lebih lanjut, laporan tersebut mengklaim bahwa Van de Beek bukan hanya nyaman di lapangan, dia pun enjoy dengan kondisi di luar lapangan. Van de Beek tinggal bersama kekasihnya di Manchester. Hubungan mereka berjalan baik, nyaman di kota Manchester, karena itulah kecil kemungkinan Van de Beek hengkang lagi di bursa transfer Januari ini. AC Milan nampaknya harus gigit jari dalam perburuan Boukary Soumaré. Gelandang Lille itu dilaporkan kini lebih dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut klaim Angel, saat ini Manchester United berada dalam posisi terdepan untuk mendatangkan Soumaré. Pihak Setan Merah diberitakan membuat progres yang lebih signifikan dalam upaya transfer Soumaré. Menurut Angel, ada salah satu hal yang menyebabkan Soumaré gagal jatuh ke pelukan Milan. Ia menyebut pihak Rossoneri gagal untuk memenuhi mahar transfer yang diminta oleh klub Prancis tersebut. Menurut laporan tersebut, Soumaré akan diproyeksikan menjadi penerus Nemanja Matic. Sang gelandang usianya sudah lanjut dan kontraknya hampir habis, sehingga MU kini mencari penerusnya. Beberapa rumor sempat mengatakan bahwa Manchester United berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Moises Caicedo. Lantas, mengapa tiba-tiba mereka memutuskan berhenti mengejarnya? Beberapa laporan mengungkapkan kalau Caicedo bisa didatangkan dengan harga yang sangat murah.
yakni 5,5 juta pound sterling saja. Namun belakangan ini Manchester United mulai menunjukkan ketidaktertarikan terhadap sang pemain. Alasannya pun terkuak. Menurut Manchester Evening News, klub busutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut memilih mundur dari perburuan karena merasa proses mendatangkan Caicedo terlalu ribet untuk diselesaikan. Kasus ini cukup sering terjadi dalam perekrutan pemain dari Amerika Selatan. Sebab bukan cuma 2 klub dan perwakilan dari pemain saja yang terlibat. Dalam beberapa kasus kerap ditemukan keterlibatan pihak ketiga yang membuat proses transfer jadi semakin kacau. Meski ketertarikan Manchester United berkurang, Caicedo tetap berambisi melanjutkan karirnya di Premier League. Untung ambisinya didukung oleh minat sejumlah klub yang berpartisipasi di ajang tersebut. West Ham United, Newcastle United, dan Everton merupakan sedikit dari klub yang meminati jasa pria berkebangsaan Ekuador tersebut. Namun, menurut laporan Fabrizio Romano, Caicedo lebih dekat dengan Brighton and Hove Albion pada saat ini. Brighton punya satu keuntungan besar yang membuat mereka bisa berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Mereka diketahui punya hubungan dengan Eden Vendieta del Valle sejak tahun 2018. Berbeda dengan Liverpool, Manchester United telah hampir bebas dari badai cedera. Mereka punya skuad penuh dalam kondisi hampir 100% bugar. Jadwal Manchester United terbilang cukup padat sebab pada akhir pekan lalu mereka masih harus melakoni putaran ketiga FA Cup kontra Watford. Untungnya Ole Gunnar Solskjaer masih bisa mengistirahatkan beberapa pemain pentingnya. Kabar baik buat Manchester United tidak berhenti sampai di situ. 2 dari pemain yang sempat diragukan kondisinya, Luke Shaw dan Victor Lindelof, telah berlatih penuh. Paul Pogba dan Eric Bailly pun sudah bisa mengikuti sebagian sesi latihan. Praktis, Manchester United hanya menyisakan 1 pemain di ruang perawatan. Dia adalah Phil Jones, yang tidak didaftarkan dalam skuad untuk pentas Premier League dan belum pernah bermain lagi selama hampir 1 tahun. Tanpa menghitung Jones, Manchester United kini memiliki skuad penuh yang siap bertanding. Padahal pada awal musim mereka sempat dilanda badai cedera yang menimpa pemain seperti Bailey, Anthony Martial hingga Marcus Rashford. Sebagai tambahan, Manchester United tidak memiliki pemain yang bermasalah dengan COVID-19. Fakta ini jelas membuat Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih merasa senang. Solskjaer memuji para pemainnya yang taat melaksanakan protokol kesehatan sehingga jauh dari tepaan COVID-19. Dan menurutnya kegiatan stay at home ini juga membuat para pemainnya bisa tetap bugar. Bintang Borussia Dortmund Jadon Sancho sempat kehilangan performa terbaiknya, yang membuat Manchester United malah kena sindir klub pemilik sang pemain. Namun, kini Sancho sudah kembali ke performa yang sesungguhnya. Penurunan performa Sancho tersebut sempat membuat CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, menyindir Jadon Sancho dan Manchester United. Watzke menilai konsentrasi Sancho terganggu aktivitas bursa transfer yang mengaitkan namanya dengan Manchester United. Jadon Sancho memang terus-menerus dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan sejak bursa transfer musim panas lalu, ia diklaim punya kesepakatan personal dengan manajemen Red Devils, meski pada akhirnya urung ke Old Trafford. Performa Jadon Sancho mulai membaik selepas jeda Natal dan Tahun Baru. Sancho mencetak 1 gol indah ke gawang Wolfsburg pada pekan ke-14 Bundesliga dan juga mencetak gol ke gawang RB Leipzig pada pekan ke-15. 2 laga terakhir, Sancho mampu mencetak 2 gol dan 2 assist. Sang pemain pun mengakui tengah berada dalam fokus yang baik pada momen ini. Kebangkitan Jadon Sancho melibatkan nama Edin Terzic sebagai pelatih baru Dortmund. Pelatih asal Kroasia itu mengaku melakukan sedikit penyesuaian dengan Sancho untuk mendapatkan aksi terbaiknya.